wa ashabihi ajma'in. Iya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kajian tauhid. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, ya kita segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Iya, Pak. Yang telah memberikan nikmat, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Panitianya siapa? Yang mana pada malam hari ini terjadwal kajian kita adalah kajian tauhid dengan membaca kitab Aqidatun Najin. Sholawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini termasuk salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, muallim, muallimah, para jamaah, bapak, ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang kita masuk di halaman yang ke-22. Yang mana? Maka wajib kita iktikadkan itu. 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima dari atas, halaman 22. Betul kah? Kalau di kitab saya tandanya itu cocok. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa kejahilan itulah hakikat ilmu. Ya, kejahilan adalah hakikat ilmu. Bagaimana pula kejahilan itu adalah hakikat ilmu? Maksudnya, ketika seseorang yang belajar ilmu tauhid telah sampai kepada kedudukan, ya, telah sampai kepada kesadaran, ya, dengan sepenuh kesadaran bahwa setinggi apapun ilmu tauhid yang dia miliki, tidak akan mampu mengetahui hakikat zat maupun sifat-sifat Allah. Berarti kan kejahilan itu kan, ketidaktahuan terhadap hakikat zat maupun sifat-sifat Allah. Nah, itu adalah kejahilan. Justru itulah kata ulama ilmu itu sendiri. Sebagaimana yang kita bahas kemarin, setinggi apapun ilmu tauhidnya seseorang, dia tidak akan mampu mengetahui hakikat zat maupun sifat-sifat Allah. Jadi ketika kita belajar tauhid bertahun-tahun, sampailah kita kepada tahap itu tadi. Ya, sampai kita kepada martabat itu. Martabat atau ya sampai kepada kedudukan bahwa dengan kesadaran yang penuh kita menyadari bahwa kita tidak akan mampu mengetahui hakikat zat maupun sifat Allah. Itulah sebetulnya ilmu itu tadi. Beda dengan orang zaman sekarang, ya kan? Kebanyakan, ya, nggak semuanya, adalah sebagian orang di zaman sekarang malah disuruhnya mencari zat Allah Ta'ala. Di mana zat Allah Ta'ala itu? Ya, kamu nggak usah cari-cari di mana zat Allah itu. Ya, di mana Allah itu nggak usah kamu cari-cari, karena Allah Ta'ala itu ada di dalam diri kamu sendiri katanya. Nah, ini namanya paham wahdatul wujud. Ya, kalau wahdatul af'al, ya, udah kelas wali itu. Ya, kalau udah sampai wahdatul af'al, kelas wali. Kenapa kelas wali? Dia menyadari segala sesuatu yang berlaku kepada dirinya adalah af'al Allah Ta'ala.
Jadi diberikan nikmat, dia syukur. Diberikan ujian, biasa saja, nggak berubah hatinya. Karena dia memahami nikmat ataupun ujian, musibah itu hakikatnya adalah ya sesuatu yang dikehendaki Allah dan sesuatu daripada perbuatan-perbuatan Allah. Ya, nah kalau kita kan bersyukurnya waktu apa? Dapat nikmat. Giliran dikasih ujian, dikasih musibah, menggerutu hati kita. Betul apa tidak? Nah, kalau wihidatul af'al itu benar, kalau wihidatul wujud itu sesat. Ya, menganggap Allah Ta'ala itu menyatu dengan diri. Ya, hati-hati. Zaman sekarang saya katakan selalu di mana-mana sekarang udah mulai bangkit kembali paham wihidatul wujud itu. Dari mana? Melalui ajaran torikot. Ya, tapi torikot yang nggak bener lah. Ya, jangan nanti asal ketemu orang torikot awak bilang sesat itu enggak. Ya, hampir rata-rata ulama Asy'ariyah Maturidiyah, hampir rata-rata semuanya itu bertorikot, walaupun nggak semuanya. Ya, walaupun nggak semuanya. Tapi yang tidak bertorikot tidak menyalahkan torikot. Ya, ini hanya oknum. Ya, oknum itu individu. Ya, bukan pemahamannya yang seperti itu, tidak. Baik, itu kita pembahasan kita yang lalu. Ya, jadi zaman sekarang kalau ada orang ngajak ngaji tauhid, ya tanya apa kitabnya, kan gitu kan? Apa yang dibahas? Kalau pakai kitab ilmu kulit itu udah nggak usah ikut ngaji, bahaya. Ya, takut awak besok bisa bercakap awak telepon pisang seliri. Ya, bukan jadi wali, jadi jadi gilo awak. Ya, hati-hati. Kita lanjutkan. Udah ketemu tadi halaman 22 ya. Baris kelima dari atas. Kalau yang Latin halaman berapa Pak Isa? 59. Halaman 59. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallim rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Maka wajib kita i'tiqadkan sekalian perbuatan itu Allah Ta'ala jua yang mengeluarkan daripada Adam kepada wujud, dari tiada menjadi ada, padahal tunggal ia, sama ada ia baik atau jahat. Dan makna baik itu iman dan taat, dan murad daripada jahat. Murad itu maksudnya yang dimaksud. Kalau di sini apa biasa bacanya Pak Isa? Murad. Murad ya, yang dimaksud daripada jahat itu adalah kufur dan maksiat. Nah, wajib kita mengimani, wajib kita mengiktikadkan, meyakini di dalam hati kita bahwa semua perbuatan di alam ini adalah perbuatan Allah Ta'ala. Wajib kita imani itu. Ya, semua perbuatan di alam ini adalah perbuatan Allah. Baik perbuatan baik ataupun perbuatan jahat. Ya, saya ulang sekali lagi. Wajib kita mengimani, kita mengiktikadkan, kita meyakini bahwa semua perbuatan di alam semesta ini adalah perbuatan Allah. Maksud semua perbuatan di alam ini perbuatan Allah, maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya Allah yang menciptakan semua perbuatan itu. Ya, itu maksudnya. Ya, semua perbuatan di alam ini adalah perbuatan Allah Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwa semua perbuatan di alam semesta ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu perbuatan yang baik atau perbuatan buruk. Waalaikumsalam. Allah yang menciptakan perbuatan baik, Allah yang menciptakan perbuatan jahat, Allah yang menciptakan. Ya, perbuatan baik tadi di sini contohnya apa tadi? Ya, disebutkan oleh penyusun kitab, makna baik itu iman dan taat. Ya, perbuatan berupa iman, taat itu Allah yang menciptakan. Perbuatan jahat seperti apa? Seperti kufur, kafir dan maksiat, Allah yang menciptakan. Jadi wajib kita imani itu, bahwa semua perbuatan di alam ini adalah perbuatan Allah.
Maksudnya Allah yang menciptakan perbuatan itu, baik perbuatan yang baik atau perbuatan yang jelek. Perbuatan jelek seperti maksiat, mencuri. Jadi perbuatan mencuri itu perbuatan Allah Ta'ala. Ustaz, iya, maksudnya mencuri adalah perbuatan Allah, maksudnya adalah Allah yang menciptakan perbuatan itu. Kalau Mu'tazilah nggak terima itu. Ya, dikatakan, dinisbatkan perbuatan jelek kepada Allah Ta'ala, Mu'tazilah nggak nerima. Nanti ada di sini, di kitab ini. Ya, mereka hanya menerima perbuatan baik saja, dinisbahkan kepada zat Allah. Kalau perbuatan buruk, perbuatan jelek, dinisbatkan kepada Allah, Mu'tazilah nggak nerima. Ya, tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya, ingat itu, yakini itu, iktikadkan itu, Ahlussunnah wal Jamaah, ya, bahwa perbuatan baik, perbuatan jelek, ya, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata mereka, kalaulah memang perbuatan jelek, perbuatan buruk, maksiat itu yang menciptakan Allah, kenapa kita yang berbuat, kita yang masuk neraka? Udah cocok lah itu, yang buat awak ya awak yang masuk neraka, ya, bukan Allah Ta'ala, udah pas itu. Nah, analoginya sering saya sampaikan, contoh yang mudah, analogi yang mudah, tamsil, ya, permisalan, percontohan yang mudah. Apa biasa saya contohkan begini, perusahaan mobil menciptakan mobil, dibuatnya lah mobil, sudah. Setelah perusahaan mobil tadi menciptakan mobil dengan seri tertentu lah, apa mereknya terserah, ya, perusahaan mobil menciptakan mobil. Setelah mobil itu jadi, mobil itu pun dipasarkan. Kemudian dibelilah mobil tadi oleh, ya, oleh kita. Kemudian mobil tersebut yang kita beli dari pabrik tadi, ya, kita kendarailah di jalan raya. Ya, kita kendarai mobil tadi, kita bawa, ya, berkendara di jalan raya. Nah, jalan raya itu punya rambu-rambu lalu lintas tidak? Ada, ya. Yang paling sederhana, lampu hijau silakan jalan, lampu kuning hati-hati, lampu merah berhenti. Itu rambu-rambunya. Nah, lampu merah itu berhenti. Kalau dilanggar dapat membahayakan, dan orang yang melanggar dapat dikenakan sanksi, ya, dianggap telah melanggar lalu lintas, kena apa namanya, tilang. Nah, jadi orang yang beli mobil dari pabrik tadi, mobilnya dipakai berkendara di jalan raya, ya, kemudian, ya, jalan raya itu ada rambu-rambunya seperti lampu merah itu harus berhenti. Ini orang yang bawa mobil tadi balap-balap kencang-kencang melanggar lalu lintas pula itu lagi. Lampu merah yang harusnya berhenti malah ditabraknya lampu merah itu, dilanggar. Walhasil apa? Terjadilah kecelakaan. Akhirnya dia pun nabrak orang, orangnya mati. Ya, kenapa terjadi kecelakaan? Dia melanggar lalu lintas, nabrak orang, mati. Pertanyaan saya, yang dihukum yang bawa mobil atau yang menciptakan mobil? Gampang kan analoginya kan? Yang dihukum yang menciptakan mobil ataukah yang bawa mobil? Nggak pernah sejarahnya, ya, pabriknya yang ditutup, nggak ada, ya, nggak masuklah pajak tuh kan, ya, pasti yang dihukum adalah yang bawa mobil. Kita bawa kereta nabrak orang, bukan yang buat kereta yang dihukum, ya, tapi yang bawa. Nah, perbuatan maksiat yang menciptakan itu Allah, tapi yang berbuat siapa? Kan kita, manusia, ya. Jangan dibantah itu ketika dikatakan semua perbuatan adalah perbuatan Allah. Maksudnya Allah yang menciptakan. Perbuatan baik Allah yang menciptakan, perbuatan jelek, maksiat Allah yang menciptakan. Jangan dibantah itu. Itu karena itulah itikad Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, analoginya kan sederhana tadi. Allah memang yang menciptakan perbuatan jelek itu. Allah yang memang menciptakan perbuatan maksiat.
Tapi yang berbuat siapa? Oh, memang pabrik yang buat mobil. Tapi yang bawa mobil siapa? Nabrak orang mati. Nah, masuk nggak analoginya? Sederhana kan? Nah, jadi seperti itu. Pabrik menciptakan mobil. Kemudian mobil yang pakai itu siapa? Kita. Di jalan raya itu ada rambu lalu lintas. Sama, Allah menciptakan perbuatan maksiat, mencuri, berzina, berjudi. Ya, nah, itu Allah yang menciptakan. Tapi yang menjalankan siapa? Kan kita. Dan kita mengarungi kehidupan ini juga ada rambu-rambu kehidupan, itulah hukum syariat tadi. Udah tahu haram, kenapa dilanggar? Ya udah terima sendiri konsekuensinya. Paham ya kira-kira ya? Nah, kira-kira untuk lebih mendalam lagi, dari sisi apanya kita mendapat hukuman? Sementara perbuatan maksiatnya itu sendiri yang menciptakan siapa tadi? Allah. Dari sisi mananya kita mendapat hukuman? Ikhtiar. Nah, dari kasbun. Dari usahanya itu. Udah pernah kita bahas itu kan? Ada handphone di meja. Ya. Saya angkat handphone ini. Mengangkat itu perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Ya, kasbun. Apa makna kasbun? Apa makna ikhtiar atau makna usaha? Ya, serentak kudroh hadisah bersamaan kudroh hadisah serentak dengan afal ikhtiyari itu tadi, perbuatan Allah itu tadi. Contohnya mengangkat, siapa yang menciptakan perbuatan mengangkat? Allah kan? Nah, ini HP di atas meja, terangkat HP ini, saya angkat HP ini. Terangkatnya HP ini adalah perbuatan Allah Ta'ala serentak dengan usaha saya. Atau bahasa muda yang lebih mudah gini, ini HP di atas meja, saya angkatlah HP ini. Tidak mungkin HP ini terangkat kalau tidak ada keinginan saya untuk mengangkatnya. Terangkatnya HP ini perbuatan Allah Ta'ala serentak dengan keinginan saya untuk mengangkatnya. Keinginan itu tadilah kasbun. Ya, bisa nggak dipahami kira-kira? Ya, nah, karena ada keinginan, jadi kasbun itu keinginan. Terangkatnya HP ini perbuatan Allah. Allah yang menciptakan perbuatan terangkatnya HP ini. Ya, Allah yang menciptakan perbuatan terangkatnya HP ini. Nah, terangkatnya HP ini nggak mungkin terangkat begitu saja tanpa ada keinginan dari diri kita atau diri saya untuk mengangkatnya. Nah, itulah namanya kasbun. Mengaji ini perbuatan taat apa enggak? Termasuk perbuatan baik. Siapa yang menciptakan perbuatan mengaji ini? Allah. Allah. Tapi kan Bapak Ibu bisa datang sekarang kemari mengaji karena memang ada keinginan untuk datang mengaji. Makanya sampai kemari. Nggak mungkin Bapak Ibu sampai kemari kalau sebelumnya tidak ada keinginan. Ngapain Pak Isa kemari? Tahu Ustaz, aku pun tak tahu kenapa bisa kemari. Nggak mungkin kan begitu kan? Iya. Nggak mungkin. Kenapa Pak Isa kemari? Ya memanglah Ustaz, saya nak mengaji. Nah, mengaji itu perbuatan baik, perbuatan taat, Allah yang menciptakan. Serentak dengan perbuatan mengaji itu, ada keinginan Pak Isa untuk datang kemari. Keinginan datang kemari itulah kasbun. Jadi kita dapat pahala mengaji dari sisi usahanya itu, keinginan untuk datang kemari. Bisa nggak dipahami kira-kira? Bisa. Nah, sholat, perbuatan baik tidak? Baik. Perbuatan taat tidak? Perbuatan taat. Siapa yang menciptakan perbuatan sholat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholat diganjar pahala tidak? Diganjar pahala. Dari sisi apanya dia mendapat pahala? Dari sisi kasbunnya, usahanya tadi. Nggak mungkin kita berdiri untuk menegakkan sholat kalau tidak ada keinginan kita untuk melakukan sholat itu. Jadi ketika kita sholat,
berlakulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala serentak dengan keinginan hamba itu tadi untuk mendirikan sholat itu. Keinginan hamba itulah yang disebut dengan kasbun, dengan usaha. Nah, disitulah dia mendapatkan pahala dari sisi apa? Usahanya. Jadi kita sholat, bukan kita yang menciptakan perbuatan sholat itu, bukan. Perbuatan sholat itu memang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dari mana tadi kita mendapatkan pahalanya? Dari sisi ada usaha kita untuk melakukan sholat itu. Sama misalnya, orang mencuri, sepeda motor terparkir di luar. Ya. Tiba-tiba hilang, diambil maling. Perbuatan mencuri, siapa yang menciptakan? Allah kan? Nggak mungkin maling tadi ngambil kereta tadi, mencuri kereta tadi, sepeda motor, kalau nggak ada keinginan dia untuk mencuri. Jadi perbuatan mencuri itu Allah yang menciptakan serentak dengan usahanya hamba. Usahanya hamba tadi, keinginan hamba untuk mencuri, itulah usahanya. Nah, jadi yang mencuri kereta tadi masuk neraka apa enggak? Dapat dosa apa tidak? Dapat dosa. Dari mana sisi dapat dosanya? Tapi yang menciptakan perbuatan mencuri itu Allah, Ustaz. Kenapa dia dapat dosa? Dari sisi adanya usaha hamba tadi, yang serentak dengan perbuatan Allah yang telah diciptakan Allah, yaitu perbuatan mencuri tadi. Bisa apa nggak dipahami? Jadi dari situlah kita dapat pahala, dapat dosa. Kalau yang baik yang kita lakukan, ketaatan, kita dapat pahala. Dari mana kita dapat pahalanya? Bukan karena kita menciptakan perbuatan taat itu, tidak. Perbuatan taat itu memang sudah diciptakan Allah Ta'ala. Jelas tidak? Seperti mengaji, sholat, membaca Quran, itu kan ragam perbuatan. Dan itu adalah diciptakan Allah Ta'ala semuanya. Sholat, siapa yang menciptakan? Allah. Mengaji, siapa yang menciptakan? Allah. Membaca Al-Quran, siapa yang menciptakan? Allah. Nah, tapi ketika kita melakukan salah satunya, berarti kan ada keinginan kita untuk melakukan. Nggak mungkin kita sholat kalau nggak ada keinginan terlebih dahulu. Jelas ya kira-kira ya? Karena ada kasbun, usaha tersebut dari seorang hamba, disitulah dia mendapatkan pahala ketika melakukan kebaikan tadi. Sama halnya, mencuri itu Allah yang menciptakan perbuatan itu, tapi yang melakukan adalah hamba. Jadi dia dapat dosa, bukan dia menciptakan perbuatan itu sendiri. Enggak, itu Mu'tazilah itu ya. Ya, yang mengatakan hamba dapat menciptakan af'alnya. Yang mengatakan bahwa seorang hamba bisa menciptakan perbuatannya sendiri yang ikhtiyari, itu adalah pendapat siapa? Mu'tazilah. Kalau kita Ahlussunnah tidak. Nah, ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insyaallah. Nah, baik. Jadi wajib kita imani itu. Kita iktikadkan, kita yakini semua perbuatan di alam semesta ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, perbuatan jelek, Allah yang menciptakan semuanya. Wajib kita imani itu, itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi perlu kita pahami, seorang hamba mendapatkan pahala karena melakukan ketaatan, seorang hamba mendapat dosa karena melakukan maksiat, bukan karena hamba itu yang menciptakan perbuatan itu, tapi ada bagi hamba tadi kasbun, usaha. Dari usahanya itulah seorang hamba dinilai berhak mendapat pahala atau dinilai berhak mendapat dosa. Ya, baik. Nah, sebagaimana yang sudah kita bahas, af'al atau perbuatan itu terbagi berapa kemarin? Hah? Udah lupa? Dua. Nah, dua. Af'al apa saja? Ikhtiyari. Nah, af'al ikhtiyari dan af'al ittirori. Mengulang kembali. Ngaji tauhid itu harus banyak diulang. Kadang diulang pun nggak dapat, ya, apalagi nggak diulang. Ya, nah, baik. Af'al ittirori adalah perbuatan yang seorang hamba tidak dapat memilih
apakah melakukan atau tidak melakukan. Contohnya apa? Contohnya mati. Kematian itu termasuk af'al ittirori yang seorang hamba tidak dapat memilih. Kalau udah datang malaikat Israel, udahlah putus awak. Mau lagi ngapain pun awak, mana peduli dia. Kojab lah yo, oh dan lagi mengaji. Ya, tunggulah di rumah. Nah, rupanya tak balik-balik ke rumah ya kan. Nah, sengaja. Gak bisa. Ya, lagi sholat kalau udah waktunya mati, mati. Nah, berarti hamba bisa milih apa enggak? Tidak bisa memilih. Maka itu termasuk namanya af'al ittirori. Nah, yang kedua adalah af'al ikhtiyari. Af'al ikhtiyari itu apa? Seorang hamba, perbuatan yang seorang hamba bisa memilih melakukan atau tidak melakukannya. Contoh inilah di depan saya ada air minum. Minum itu perbuatan Allah tidak? Perbuatan Allah. Allah yang menciptakan maksudnya. Siapa yang menciptakan perbuatan minum? Allah Ta'ala. Dan minum itu termasuk af'al ikhtiyari atau af'al ittirori? Termasuk af'al ikhtiyari. Kenapa bebas saya? Kalau saya mau minum, minum. Kalau tidak mau minum, tidak. Nah, itulah namanya af'al ikhtiyari. Jelas apa tidak? Yang banyak kita lakukan sehari-hari, yang mana? Ittirori apa ikhtiyari? Ikhtiyari. Mengaji ini pun, dari rumah mau kemari nih, itu termasuk af'al yang mana? Ikhtiyari. Awak mau datang-datang, tidak? Tidak. Ya, nah sama saya juga nggak rugi. Bapak-bapak, ibu-ibu mau ngaji, nggak ngaji juga nggak apa-apa. Kalau nggak ngaji lagi pun nggak apa-apa. Ya, kok repot. Ya, bisa fokus awak di pondok. Ya, nggak ada rugi. Nah, jangan dipikir aku nih kalau nggak datang ngaji rugi Ustaz Sumitra. Rugi apanya? Ya, nggak ada. Ya, kalau udah sedikit yang ngaji 10 orang cukup ya Pak Isa, ya kan? Ngaji masing-masing sendiri. Itu aja kok repot. Ya, jangan repot-repot kali kita jadi orang. Ya, dah baik. Sama, ya. Kadang saya mengajar nih, bukan tak ada orang mendebat, ya, yang beda-beda paham tuh. Pak begini, begitu, begini, begitu, ya. Nah, kesimpulannya terakhir saya bilang udah capek dia ngomong. Nah, kita dalam masalah ini beda kan nggak apa-apa kan Pak? Nah kan gitu kan? Ya kalau nggak cocok beda ya sudah, ngapain dipaksa orang untuk ikut paham awak? Atau ya kita harus ikut paham orang? Ya tidak. Ya, nah seperti itu. Nah, ini dalam masalah perbuatan. Kalau bapak-bapak mau ikut Mu'tazilah sudah, yang penting udah awak sampaikan. Semua perbuatan adalah perbuatan Allah yang menciptakan. Baik perbuatan yang ittirori atau yang ikhtiyari, yang menciptakan siapa? Allah. Ya, tadi kan af'al ada berapa tadi? 2 ya. Kalau terkait af'al ittirori itu nggak ada khilaf antara kita dengan Mu'tazilah sama. Mu'tazilah berpendapat af'al yang ittirori Allah yang menciptakan. Kita berpendapat gitu juga tidak? Sama. Tapi khilafnya kita, bedanya kita dengan Mu'tazilah dalam perkara yang af'al ikhtiyari. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, af'al ikhtiyari yang menciptakan adalah Allah. Bagi hamba apa? Kosong hamba dari apapun. Oh enggak, kalau kosong Jabariyah namanya. Ya, bagi hamba ada usaha. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau bagi Mu'tazilah yang Jabariyah nggak ada tuh usaha, ikhtiar kasbun nggak ada. Bagi yang Qadariyah, apa kata Mu'tazilah Qadariyah? Af'al yang ikhtiyari yang menciptakan adalah hamba dengan kudrat yang Allah berikan kepada hamba itu. Nah itu Mu'tazilah. Jadi saya udah jelasin nih panjang lebar. Ahlussunnah, Jabariyah, Qadariyah. Tiba-tiba jamaah tetap ada yang ngotot. Saya lebih cocok kepada pendapat Qadariyah Ustaz. Ya udah, ngapain awak paksa? Sampai lepas urat awak nih. Ngerti nggak maksudnya? Ya, saya kemarin ngaji di Garudu hari Ahad itu ada kajian rutin. Ya, yang ngisi pada waktu itu saya ke Mufti Habib Haikal. Waktu materi saya, ya, ada yang bertanya, gimana tentang pendapat Ustadz tentang kondisi negara kita? Saya tanya balik, kenapa rupanya negara kita? Negara kita sedang tidak baik-baik saja Ustadz. Itu kan menurut Bapak, saya bilang. Kalau negara kita nggak baik-baik saja, nggak mungkin
ngaji enak. Nggak terima. Habis ngaji, dihampirin saya, disamperin. Saya nggak cocok dengan statement yang Pak Ustadz sampaikan. Disampaikannya lah Cina udah masuk ke Indonesia, menyusupkan senjata segala macam, berita-berita hoax itu cerita sama saya. Nah, lama ini karena orang tua ini. Ya, saya nggak bantah, namanya orang tua. Ya, nanti durhaka pula awak bantah orang tua. Begini. Terakhir, cemana menurut Pak Ustadz? Udah capek dia cerita. Ya udah Pak, kita beda pendapat dalam masalah ini kan nggak apa-apa kan? Udah simpel aja tuh kan. Diam dia mikir. Nah, saya tanya sampai 2 kali, saya harus ikut Bapak atau kita beda pendapat boleh? Saya bilang, ya boleh Pak Ustadz, ya udah selesai perkara. Bapak berkeyakinan begitu, negara nggak baik-baik saja, tapi saya berkeyakinan negara baik-baik saja. Ya kan? Kalau orang ahli tauhid mau dolar 16.000, mau dolar 18.000 nggak berubah hatinya, ahli tauhid. Kalau masih pening dia nengok rupiah anjlok. Ya, sekarang kan rupiah 16.400 ya per dolar. Ya, itu termasuk anjlok harga rupiah. Nah, kalau bisa naik lagi nanti takut-takut bisa krismon kayak 98. Nah, itu ya, jadi katanya ya itu ya sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau orang yang ngaji tauhid, mau minyak naik, mau BBM naik, mau listrik naik, yang ngatur kan udah ada, Wak. Kok pening awak? Mana tauhidnya? Dah ngerti? Kok pening? Nggak mungkin awak dibiarkan Allah naik listrik, pasti ditambah rezeki awak. Kok pening kali? Jadi orang ngaji ini nggak usah ngurusin minyak naik, listrik naik, urusin aja kita pakai datu najin, perbaiki akidah, itu aja kok repot. Ya, mana pun nggak kira-kira? Kita ini hamba siapa? Kalau betul kita ini hamba Allah Ta'ala, itulah tadi ada kitab kemarin saya jelaskan, Iskotut Tadbir, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, nah, terjemah apa namanya? Arabnya namanya Iskotut Tadbir, Arab Melayunya Tanwirul Qulub. Saya ngajar itu. Di situ Imam Ibnu Athaillah mengajarkan kita, kamu ini yakin nggak kalau kamu ini hamba Allah? Yakin, kita jawab. Kalau kamu yakin, ya, yang menciptakan kamu siapa? Allah. Kan nggak mungkin yang menciptakan membiarkan yang diciptakan. Pasti yang menciptakan sudah mengatur segala sesuatunya untuk yang diciptakan. Berarti kamu yakin nggak hidup mudah diatur Allah Ta'ala? Yakin? Ya udah, ngapain kok pening? Nah, gitu lah istilahnya kata Imam Ibnu Athaillah. Kita udah ada yang ngatur semuanya. Ya, yang bikin pening itu tadi kalau kita ikut ngatur-ngatur. Nah, inilah inti tauhid itu tadi. Makanya kita nih ngaji macam-macam kitab. Ya Pak Isa, nanti udah khatam kita pakai Datun Najin, Sirajul Huda dan lainnya. Saya sarankan ngaji Iskotut Tadbir. Kitab Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Itulah pengamalan tauhid sebenarnya. Ya, melepaskan pengekangan diri kita terhadap pengaturan diri. Artinya kita betul pasrah. Kalau kita yakin betul kita ini adalah hamba Allah Ta'ala, ya udah kita harus rela, ridho diatur sama Allah Ta'ala. Dan memang mau nggak mau kita tetap harus ridho diatur Allah Ta'ala. Nggak bisa kita ngatur hidup kita. Buktinya apa? Kita kepengennya gini, ternyata kepengen Allah lain. Yang jadi kepengennya siapa? Allah kan. Berarti kita sendiri nggak bisa ngatur hidup kita. Ya mau nggak mau kita ikut aturan Allah Ta'ala. Sudah selesai. Makanya kemarin saya sampaikan, ya, resep hidup bahagia, tenang, pikiran nggak sumpet apa? Jalani kehidupan sesuai maunya Allah. Ya, jangan menjalani kehidupan sesuai maunya kita. Ya, ikut aja maunya Allah Ta'ala. Maunya Allah gini, kita berencana nggak apa-apa. Tapi ketika rencana kita tidak sesuai ekspektasi kita, nggak sesuai harapan, ya udah, berarti bukan maunya Allah kayak gitu. Ya, betul apa enggak? Oh, aku pondokkan anakku di pondok Ustadz Sumitra 7 tahun. Wah, harap dia jadi orang alim, jadi ulama. Tahu-taunya jadi tentara. Maunya kita jadi ulama. Allah mandang ini, kalau jadi ulama pun klasiknya ini, kan gitu kan? Udah jadi tentara aja kau, kan gitu. Maunya Allah tetap, ya udahlah. Yang penting sudah usaha begitu. Ya, nah, hidup ini jalani sesuai maunya kita, bukan maunya Allah. Cobalah kalimat simpel itu terapkan aja dalam kehidupan. Jadi sesuatu yang menimpa diri kita, itu kita nggak cemas. Karena kita yakin, betul-betul yakin udah ada yang ngatur. Udah ada yang ngatur. Ya. Orang tua saya sakit, parah, sampai
buang ginjalnya satu. Ya, saya nggak mau pakai BPJS karena bahaya, bisa mati nanti. Ya, dan ternyata benar. Datang waktu malam pertama kali ke rumah sakit, nah, dokter nggak ada Pak katanya. Dikiranya pasien BPJS, enggak, saya umum. Langsung ada dokternya kalau umum, kalau BPJS nggak ada. Iya Bu, ya. Ya, ini fakta, malam, jam 2 malam. Dan saya nggak ngerti gimana caranya. Setelah saya hitung buku bank, pengeluaran saya selama 6 bulan hampir setengah M untuk biaya berobat ibu. Dan dari mana duitnya? Nggak tahu Pak. Nah itu tadi, kenapa? Ikut aja aturan Allah Ta'ala. Nggak mungkin dia ngasih ujian, nggak dikasih solusi. Nah, ini kadang pening sampai bunuh diri ya kan? Nah, di mana cari biaya? Nggak? Udah ikut aturannya Allah. Ya, saya sendiri tuh nggak nyangka, kaget sendiri. Bisa dari mana duit awak sebanyak ini? Ya, 600 juta pengeluaran selama 7 bulan. Nah, bayangkan, ya, beli rumah udah dapat 2 rumah itu ya. Iya. Nah, tapi itulah tadi, ya. Karena kita nggak ikut ngatur aturan hidup kita. Kita betul-betul pasrah, ikut aturannya Allah. Nggak ada yang nggak mungkin. Ya, nggak ada yang mustahil. Yakinkanlah itu, satu hal itu. Ya, jalani kehidupan sesuai maunya Allah, jangan jalani kehidupan sesuai maunya kita. Sudah biar aja, dikasih ujian biar Allah yang ngatur, Allah yang menyelesaikan. Ya, seperti itu kita. Ya, itu termasuk dari bagian apa tadi? Tauhid wahidatul af'al. Ini kan cerita tentang af'al ini kan. Cerita tentang af'al itu larinya ya ke tauhid wahidatul af'al. Mengesahkan segala perbuatan. Maksudnya apa? Meyakini, mengimani bahwa semua perbuatan di alam semesta ini adalah perbuatan Allah Ta'ala. Udah diatur semuanya sama Allah Ta'ala. Ya, gerak matahari, gerak bulan, gerak bintang, gerak angin, sampai daun yang jatuh berguguran ke tanah, itu tidak luput dari aturan Allah. Ya, nah baik. Dah, kita lanjut. Biar banyak kita baca. Tauhid wahidatul af'al. Ya Allah. Kayaknya kitab tauhid kita semua bab itu ya kayaknya ya. Ngaji Sirajul Huda pun itu ya. Bukan sebuah kebetulan itu. Itu juga diatur. Ya supaya orang Kuala Tanjung ini betul-betul yakin tauhidnya. Ya, jangan pening-pening lagi, listrik naik, air naik, ya. Tauhidnya mana saya katakan? Bukan urusan kita itu ngatur-ngatur itu tadi. Ya, nah, yakin aja, yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ini kalau ngaji aku datun najin Sirajul Huda, kumpul-kumpul, pening kali aku listrik naik. Pening kali aku kok pening? Ya, kan tadi bilang supaya nggak pening jalanin hidup sesuai maunya Allah. Kalau maunya kita listrik itu udah gratis aja sekalian kan gitu. Maunya kita kan gitu. Maunya Allah gimana? Allahu Akbar. Yakin aja sudah. Dan sama ada perbuatan itu zahir. Betul? Itu sekarang? Karena keluarnya daripada manusia atau lainnya dari sama ada perbuatan itu ikhtiari atau itirori. Nah ini kita bahas tadi. Perbuatan itu ada berapa tadi? Dua. Ada af'al itirori, ada af'al ikhtiari. Ketemu juga akhirnya. Ya, nah, jadi yang saya sampaikan itu bukan berarti cakap-cakap aja, memang ada di kitab. Ya, itulah buktinya. Ada af'al ikhtiari, ada af'al ikhtiari. Nah, perbuatan ada dua, ikhtiari dengan ikhtiari. Ahlussunnah wal Jamaah tadi gimana pendapatnya? Kedua-dua perbuatan, baik perbuatan yang ikhtiari atau perbuatan yang ikhtiari, yang menciptakan siapa? Allah. Kan gitu. Ya, bedanya dengan Mu'tazilah dalam perbuatan ikhtiari. Itu aja bedanya. Ya. Nah, itu wajib kita imani, wajib kita i'tiqadkan, kita yakini semua perbuatan baik yang ikhtiari ataupun ikhtirari Allah yang menciptakan. Nah, ini kita lihat. Bersalahan kata Mu'tazilah bahwa hamba itu yang menjadikan perbuatan dirinya yang ikhtiari. Betul kan yang saya bilang? Ya, dengan kudrat yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala pada dirinya. Maka sebab pembawa mereka itu akan katanya yang demikian itu supaya jangan dinisbahkan kejahatan itu kepada Allah Ta'ala. Nah, situlah letak perbedaannya.
Ahlussunnah wal Jamaah, perbuatan yang ittirori ataupun ikhtiari yang menciptakan siapa tadi? Yang menciptakan adalah Allah. Ya. Nah, kalau Mu'tazilah, perbuatan yang ikhtiari yang menciptakan adalah hamba. Tapi ya, digaris bawahi, hamba yang menciptakan perbuatan yang ikhtiari dengan kudrat yang Allah berikan kepada hamba itu. Maka ketika ditanya status tentang Mu'tazilah yang begini, apakah Mu'tazilah yang beriktikad seperti itu kufur? Tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Dia tidak menafikan kudrat Allah. Tapi kalau dia mengatakan begini misalnya, yang menciptakan af'al ikhtiyari adalah hamba itu sendiri dengan kudrat dirinya sendiri, murtad, kufur. Tapi kan tidak begitu Qadariyah ini. Mereka mengatakan yang menciptakan af'al ikhtiyari adalah hamba dengan kudrat yang Allah beri kepada hamba tadi. Nah, nggak lepas dia dari kudrahnya Allah Ta'ala. Nah, jelas ya kira-kira ya. Makanya ulama mengatakan Qadariyah, Mu'tazilah Qadariyah yang beriktikad semisal ini tidak kufur, tapi ahlul bid'ah. Tujuan mereka pun bagus. Kenapa mereka katakan demikian? Jadi maksud Mu'tazilah seperti itu mengatakan demikian adalah agar jangan sampai orang-orang menisbahkan ya perbuatan maksiat, perbuatan jelek kepada Allah Ta'ala. Itu ya tujuan mereka. Bagus nggak tujuannya? Supaya jangan orang-orang itu menisbahkan perbuatan maksiat, perbuatan jelek kepada Allah Ta'ala. Karena tidak layak dinisbahkan kepada Allah hal yang semisal itu, perbuatan maksiat, perbuatan jelek. Itu tidak layak dinisbahkan kepada Allah yang maha mulia, yang maha tinggi. Itunya alasan mereka. Tujuannya bagus, tapi pahamnya keliru. Nah, tujuannya bagus, tapi pahamnya keliru. Kenapa kau mencuri? Oh, aku nih Ustaz mencuri ini bukan untuk aku. Jadi apa kau mencuri? Di kampungku banyak janda anak yatim. Jadi aku mencuri ke kota, ya, merampas harta orang Cina, ya, supaya bisa kusedekahkan kepada janda dan anak yatim di kampungku. Tujuan maksudnya bagus apa enggak? Bagus. Bagus, perbuatannya jelek. Ya. Nah, yang diukur itu perbuatan. Jadi kalau perbuatan maksiat sekalipun diniati dengan niat-niat yang baik, ya tetap perbuatan maksiat. Nggak berubah jadi taat, ya nggak bisa. Itu sebagaimana disebut di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Ya, perbuatan buruk, maksiat, walaupun diniatkan dengan niat yang baik, mencuri untuk apa? Bantu kaum du'afa. Bagus nggak niatnya? Bagus. Tapi perbuatannya kan maksiat, ya tetap maksiat. Nggak bisa berubah jadi perbuatan soleh. Nggak bisa jadi perbuatan baik hanya gara-gara niatnya baik. Nah, Mu'tazilah ini, iktikadnya ya salah. Walaupun tujuan mereka mengatakan seperti tadi, perbuatan ikhtiari yang menciptakan adalah hamba, ya, dengan kudrah yang Allah beri kepada hamba, tujuan mereka mengatakan itu apa? Supaya kalau ada orang yang melakukan maksiat, jangan sampai orang itu menisbahkan perbuatan maksiat itu kepada Allah. Ya, nah, tujuannya bagus nggak? Bagus, tapi etikotnya tetap salah. Nah, kenapa? Bedanya di mana sih bedanya? Gini, kalau di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ada irodah, ada amar. Ya, di situ letak bedanya. Iktikadnya Mu'tazilah nggak ada konsep begitu. Kalau iktikad kita ada konsep irodah, ada konsep amar. Irodah dengan amar sama apa enggak? Tidak. Tidak sama. Kalau Mu'tazilah menganggap itu sama. Di situ letak benang merahnya. Contoh, Abu Jahal kafir apa enggak? Kafir. Kafir. Pertanyaan saya, kekafiran Abu Jahal dikehendaki Allah apa enggak? Kafirnya Abu Jahal dikehendaki. Dikehendaki Allah, tapi tidak diperintahkan Allah. Jadi kafirnya seseorang itu dikehendaki Allah, walaupun Allah tidak memerintahkan itu. Ya. Nah, jadi disinilah konsep Mu'tazilah tadi. Tidak ada konsep ya irodah dengan konsep amar, ya. Ya, irodah dengan amar itu berbeda. Itu Ahlussunnah wal Jamaah.
Kalau Mu'tazilah sama aja. Makanya mereka maksa perbuatan jelek ya itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah yang maha mulia, yang maha tinggi. Tujuannya sih bagus maksudnya, tapi pahamnya salah. Ya, tadi kan kita udah jelasin ya, perbuatan jelek maksiat yang menciptakan siapa? Allah. Ya, tapi usahanya bagi siapa tadi? Bagi hamba. Ya tetap kalau ada yang buat maksiat nisbahnya kepada manusia. Dari sisi mana? Sisi usaha. Yang masuk neraka siapa? Manusia apa Allah? Ya manusianya. Kan udah dijelaskan tadi di awal. Ya. Tapi pembahasan tauhid kalau nggak ada Mu'tazilah nggak menarik. Ya. Masih ada nggak yang Mu'tazilah nih ya? Kelompok yang jelas-jelas menamakan Mu'tazilah nggak ada mungkin ya, tapi orang-orang yang terkontaminasi ya ideologi Mu'tazilah ada ya. Bahkan di kitab apa saya katakan kemarin, Tuhfatur Raghibin ya, ya atau ya Tuhfatur Raghibin. Di akhir zaman umat Islam terpecah menjadi 72 golongan. Ya, ada yang mengatakan 73 golongan. Yang masuk surga satu. 72 masuk neraka. 72 masuk neraka itu kata penyusun kitab Tuhfatur Raghibin, ya sebagian besar itu adalah sebagian besarnya pengikut-pengikut thariqat. Ya. Kenapa? Karena kebanyakan di akhir zaman pengikut thariqat itu zindik. Ya, itulah ngaji tauhid fikih nggak mau orang itu, tapi merasa orang itu yang udah sampai makom hakikat. Kalau ngaji pakai kitab itu ilmu kulitnya itu. Mursyid kami lah mengaji tak mengajar tak pakai kitab. Awak kira wali, rupanya memang tak pandai baca kitab, makanya tak pakai kitab. Betul, ini nyata di satu daerah saya temukan. Jadi kalau ngaji bukan cerita wujud kidam bako, rukun wudhu, rukun sholat, enggak. Ceritanya karomah aja, sampai dianggap orang dia wali. Saya ajak jumpa nggak berani. Ya, saya kepengen jumpa, mana wali itu katanya. Ya, yang katanya kasyaf, yang begini. Ya, asal saya ajak jumpa ada jelasannya. Yang begini, yang begitu. Nah, jadi dia bilang bisa mengajar kitab atau membaca kitab bukan sebuah kelebihan katanya. Rupanya memang tak pandai baca kitab. Supaya murid-muridnya nggak lari. Ya, dibilanglah ya membaca kitab, bisa mengajar kitab bukan satu kelebihan. Ya sementara nggak semua orang bisa baca kitab, apalagi kitab Arab, kitab kuning. Nah, itulah dia. Jadi kata penyusun kitab Tuhfatur Raghibin, 72 golongan itu banyak nanti di akhir zaman adalah kaum sufi. Ya, kaum sufi yang menyimpang, zindik, yang mana mereka mengikuti sebagian ideologi akidah Mu'tazilah. Nah, termasuklah tuh Wihidatul Wujud. Itu kan orang thariqat itu. Ya. Baik. Di sini nggak ada kan Pak Isa kan? Paham serba Tuhan itu? Nggak ada. Ya? Mana? Hah? Di mana? Pak Gurawan? Tugas Ustadz itu. Ya? Wajib Ustadz itu. Dakwah situ. Nah, ada juga ya di sana ya, serba Tuhan itu tadi, Wihidatul Wujud itu. Ya, kebatinan ya. Keren. Ada juga kayak begitu, thariqat kebatinan di satu daerah. Saya nggak usah sebut nama daerahnya. Ya, orang itu gitu nggak mau berbaur sama masyarakat. Sholat Jumat pun buat sendiri. Ya, padahal yang datang itu jemaahnya bukan penduduk setempat. Padahal kalau kita ngaji bab Jumat, ya syarat Jumat itu harus didirikan 40 orang kan. 40 orang mustautin, bukan 40 orang asal-asalan gini. Saya sholat Jumat kemarin ya nggak apa-apa, tapi saya nggak masuk hitungan ya 40 orang itu tadi. Nah ini mereka buat Jumat sendiri. Lucunya lagi pesantren, ya pesantren, ya buat Jumat sendiri di lingkungan pesantren itu makin aneh. Ya, kecuali ada penduduk setempat yang ikut Jumat di situ nggak apa-apa. Ini santri-santri semuanya. Orang luar nggak ada yang sholat Jumat di situ. Ya itu aneh sekali itu, aneh sekali. Kami pernah cerita sama Kiai Mufti. Ya, adalah satu tempat di daerah kita sana kayak begitu. Ya, waktu itu ada pertemuan ulama se-Aceh. Ya, se-Aceh membahas tentang masalah Jumat. Ya, pertemuan ulama se-Aceh termasuk yang diundang Ketua MUI Medan sama Kiai Mufti. Pada waktu itu Kiai Mufti lagi sibuk lah, nggak sempat untuk menyusun nyari referensi-referensi.
ya tentang syarat sah Jumat dan ta'addud Jumat. Jadi beliau nelpon saya minta tolong carikan bahan-bahannya ya untuk persiapan pertemuan ulama se-Aceh itu tadi. Ya, jadi saya ya cari bahan-bahannya, satu buku ini saya tulis. Karena kita udah biasa basul masail di pondok kita, ya biasa aja nyari ibarat-ibarat kayak begitu. Ya mencari ibarat itu nggak mudah loh. Ya, harus mengerti ilmu usul fikih. Ya, karena kadang ibarat kita nggak jelas begitu, tapi bisa itu dijadikan landasan hukum, dikombinasikan dengan usul fikih, gitu dia. Walhasil ketemu saya sama beliau, saya serahkan catatannya itu, ya kami bahas sama-sama waktu itu di rumah beliau. Nah, terus beliau ada membahas satu pesantren ya di Medan. Aneh ya Ustadz, nah, kata beliau. Kenapa Kiai? Itu pesantren ada kayak begitu, masa buat sholat Jumat sendirian? Ya, di lingkungan pondok. Padahal di lingkungan itu udah ada Jumat tempatan. Jumat tempatan itu berarti Jumat yang masyarakat kan gitu kan? Ya, di kampung itu ada masjid ya buat Jumatan. Ya harusnya anak santrinya ikut Jumatan di situ. Bukan anak santri buat Jumatan sendiri di pondok. Nah, kami bahas tentang masalah itu. Nah, maksudnya itu suatu keanehan. Ya walaupun santrinya banyak, 100 orang misalnya, ya tetap nggak bisa membuat Jumatan sendiri. Kalau tidak ada warga tempatan 40 orang mustautin. Nah, jelas nggak kira-kira? Jadi Jumatnya itu nggak sah itu, ya harus diganti dengan zuhur. Nah, itulah perlu tadi tuh, ya belajar yang betul-betul. Ya Allah macam-macam. Ya, jadi pertemuan ulama se-Aceh pada waktu itu, tengku-tengku abun-abun, ya orang itu kan manggilnya abun. Kalau udah yang sepuh, ya kumpul semuanya, muzakarah masalah itu. Dan alhamdulillah ya bahan dari kita ya itu banyak dipakai dalam keputusan fatwa ya. Nah, walaupun kita orang nggak ikut di situ tapi bahan kita dipakai kan gitu kan. Nah, itulah dia. Nah, jadi ya nggak usah repot-repot kali masalah ta'addud ya. Di sini kan agak-agak repot ya masalah ta'addud ya. Berbilang. Belum pernah muzakarah daurah itu belum pernah kita ya. Belum. Ta'addud Jumat kapan-kapan lah. Ya nanti jangan lupa hari Ahad ya daurah tauhid bareng Ustadz Fauzan, kitab Imam Sanusi ya yang diterjemahkan oleh Al Ustadz almarhum Dr. Lahmuddin Nasution. Jangan sampai nggak hadir ya, saya kalau perlu saya wajibkan itu ya untuk jamaah ya hari Ahad. Dari jam berapa Pak Isa? Jam 9 ya? Jam 8 ya, setengah 9 gitulah. Paling mulainya jam 9 sampai asar. Jadi kalau ingin mendalami tauhid ya itu ikut nanti. Baik, sedikit lagi mana tadi? Bersalahan kata Mu'tazilah bahwa hamba itu yang menjadikan perbuatan dirinya yang ikhtiari dengan kudrat yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala pada dirinya. Maka sebab membawa mereka itu akan katanya yang demikian itu supaya jangan dinisbahkan kejahatan itu kepada Allah. Jadi tujuan mereka bagus apa tidak? Bagus. Bagus ya, tapi iktikadnya tetap salah. Dan karena mengambil dalil mereka itu dengan firman Allah Ta'ala, dalil Mu'tazilah bahwa perbuatan yang ikhtiari Allah yang menciptakan adalah firman Allah Ta'ala, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Surah Al-Mu'minun ya. Iya. Nah, tengok nanti Al-Qur'annya entah ayat 14. Ya, ayat 14. Nah, 14. Mu'minun kan? Iya, Mu'minun. Artinya Maha suci Allah Ta'ala Tuhan yang terlebih baik daripada segala orang yang menjadikan. Maka menunjukkan ayat ini atas berbilang-bilang orang yang menjadikan ya, dan atas keadaan Allah Ta'ala itu yang terlebih baik daripada segala yang menjadikan. Ini penafsirannya Mu'tazilah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin ya, mereka menafsirkan ayat ini menunjukkan atas berbilang-bilang orang yang menjadikan ya, bahwa yang menciptakan itu bukan Allah aja ya, tapi ada yang lain yang menciptakan. Makanya mereka katakan apa tadi? Perbuatan yang ikhtiari yang menciptakan adalah hamba ya, dengan kudrat yang Allah berikan kepada hamba. Berarti kan ada pencipta dua di situ, Allah dan juga hamba. Dalilnya ini
Maka kita jawab daripada hujjah Mu'tazilah tersebut, maka kita jawab daripada mereka itu dengan bahwasanya ahsan. Fatabarakallahu ahsanu. Ada kalimat ahsan tidak di situ? Ada. Dalam ayat ada. Ahsan ahsan itu diambil daripada kata al-hasanu dengan makna mengetahui. Nah, jadi al-hasanu ahsan. Ya, itu namanya bisa masuk dalam bab kalau ilmu balaghah namanya sigot mubalaghah. Ya, sigot mubalaghah itu penguatan makna kalau kita dalam belajar ilmu balaghah. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu juga sigot mubalaghah. Razikun itu makna yang biasa, yang memberi rezeki. Tapi ketika dijadikan sigot mubalaghah, Razzaqun, yang maha pemberi rezeki. Nah, itu namanya sigot mubalaghah. Nah, jadi kata-katanya al-hasanu ya, disigot mubalaghah kan jadi ahsan. Dan khaliqin diambil daripada kalimat al-khalqu dengan makna takdir. Maka adalah maknanya, makna ayat tadi, Maha Suci Allah Ta'ala, Tuhan yang terlebih mengetahui bagi segala orang yang mengirakan dan mentakdirkan. Jadi bukan seperti tafsir Mu'tazilah. Ada yang berbilang-bilang yang menjadikan. Itu kan tafsir Mu'tazilah, bukan gitu makna ayat itu. Ya, tidak seperti itu. Maka telah menyabit, ya kan? Oleh mereka itu ada yang bersekutu bagi Allah Ta'ala pada menjadikan, maka adalah mereka itu seperti Majusi. Ya, nah jadi Mu'tazilah menetapkan ada sekutu bagi Allah dalam menjadikan sesuatu. Padahal Maha Suci Allah dari segala sekutu, la syarikalah. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Termasuk di dalam menjadikan tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Semua perbuatan hamba yang menjadikan adalah Allah. Sementara Mu'tazilah menganggap Allah bersekutu di dalam menciptakan perbuatan. Maka mereka seperti Majusi. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-qadariyatu majusi hazihil ummah fa in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Ya, saya ulangi, al-qadariyatu majusiyu. Kalau baris domah Ustaz apa? Kalau baris domah Majusiyu, iyalah. Ya, jadi bisa dihidupkan barisnya. Kalau dihidupkan jadi Majusiyu. Ya, ianya jadi ya nisbah. Atau bisa juga al-qadariyatu Majusi gitu. Ianya ya tidak bertitik. Ya, tapi ya i'rabnya tetap ya, i'rabnya mengikut daripada yang sebelumnya. Nah, al-qadariyatu kalau dihidupkan ianya jadinya al-qadariyatu Majusiyu. Nah, domah kan? Nah, kalau dianggap ya-nya itu ya nisbat, jadinya ya kalau tadi ya nisbat itu dibariskan jadi ya-nya Majusiyu. Ya, al-qadariyatu Majusiyu. Nah, bisa juga al-qadariyatu Majusi. Ya, kalau Majusi gitu berarti ya-nya tidak dianggap ya bertitik, nggak ada titiknya ya-nya. Nah, jadi boleh dengan dua qiraat. Al-qadariyatu Majusi hajihil ummah fa in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Rawahu Abu Dawud wal Hakim an Ibnu Umar. Nah, artinya bermula, ini hadis Nabi ya, bermula Qadariyah itu Majusi umat ini. Ya, jadi Fir'aunnya umat ini siapa? Fir'aunnya umat ini siapa? Abu Jahal. Abu Jahal. Siapa ya? Firaun. Kurang nih sirahnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Firaun masa apa? Aliran nih. Udah carilah itu dulu. Ya, biar menghemat waktu.
Ingat. Jadi Mu'tazilah Qadariyah itu diumpamakan Nabi majusinya umat ini. Firaun Ya. Nah, ada juga Fir'aunnya umat ini, begitu kan? Seperti majusi daripada umatku ini. Maka jikalau sakit mereka itu, maka jangan kamu ziarah. Jadi ada larangan Nabi untuk menziarahi ahlul bid'ah. Jelas ya? Ada larangan Nabi untuk menziarahi ahlul bid'ah kalau sakit. Anjurannya kan harusnya kalau sesama muslim sakit dijenguk suruh Nabi kan? Iya. Tapi ahlul bid'ah, ahlul bid'ah ini jangan dikunjungi kalau sakit, perintah Nabi ya. Nah, perintah Nabi. Tapi kalau ini hukumnya syariat, kalau hukum sosial beda. Hukum sosial siapapun yang sakit kunjungi. Ya, jadi kalau kita punya tetangga ahlul bid'ah Syiah misalnya, ya, atau memang betul kita punya tetangga orang Mu'tazilah sakit, kan nggak mungkin nggak kita tengok. Kita tengok dengan apa? Mengikut kepada hukum sosial. Ya, nggak ada masalah. Jangan. Jadi kita sifatnya itu fleksibel. Ya, kadang dengan sifat itu pula kita bisa menarik hati orang yang keras. Ya, dengan kelembutan hati. Nah, bisa menarik hati orang yang keras. Nah, jangan ziarah akan mereka itu. Dan jikalau mati ahlul bid'ah tadi, ya seperti Qadariyah, ya jangan kamu hadir akan jenazah mereka itu. Nah, jadi kalau ini orang paham W nggak mau takziah ke paham H, inilah mungkin ya mengamalkan hadis ini. Ya, nah, kalau saya ziarah, ya kalau tetangga kan gitu kan. Kalau nggak kenal ngapain awak ziarah? Udah dilarang Nabi. Tapi kalau tetangga dekat kenal, ada hubungan saudara pula ziarah juga. Ya, nah, ikut hukum sosialnya tadi. Mana tahu ya yang keras tadi hatinya jadi lembut. Ya, gara-gara hal yang semisal itu. Paham nggak kira-kira? Iya. Ya, nah, jangan keras-keras tak menentu lah. Ya, zaman sekarang lagi nih. Udah habis masanya. Udah jam berapa pula? Tahu jam 11. Saya udah pas pula jam 10 nih Pak Isa. Iya. Nah, nanti kita sambung ya. Bermula. Insyaallah.